Puji Tuhan, salam sejahtera buat kita semuanya, dimanapun kita berada. Saya percaya saudara selalu berada dalam lindungan dan pertolongan Tuhan. Renungan kita kali ini berbicara mengenai pikirkanlah perkara yang di atas. Firman Tuhan tertulis dalam Kolose 3 ayat 2, saya bacakan buat kita. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Saudara, firman Tuhan berkata, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Hal ini bukan berarti, saudaraku, kita tidak lagi memikirkan bagaimana soal hidup kita sehari-hari, seperti sekolah, pekerjaan, keluarga kita, bagaimana usaha, dan lain sebagainya. Itu tetap kita pikirkan dengan baik, direncanakan dengan baik, saudara, dipikirkan dengan matang dan dengan benar. Tetapi firman Tuhan berkata hari ini, pikirkanlah perkara yang di atas. Itu artinya yang pertama bahwa yang menjadi prioritas hidup orang percaya adalah perkara-perkara rohani atau perkara-perkara kekekalan, saudara. Saudara bisa baca ayat yang mendukung pernyataan ini dalam Matius 6 ayat 33, Yohanes 6 ayat 27, 1 Korintus 15 ayat 19. Inilah yang menjadi perbedaan antara orang yang percaya dengan yang tidak percaya, orang yang mengenal Allah dengan orang yang tidak mengenal Allah. Prioritas orang yang tidak mengenal Allah adalah soal-soal hidup yang di bumi ini saja, saudara. Matius 6 ayat 32. Tetapi prioritas orang percaya adalah perkara yang di atas. Saudara, hubungan kita dengan Tuhan itu harus menjadi prioritas kita. Itu artinya, saudara, kita tidak akan meninggalkan saat teduh kita. Kita tidak akan meninggalkan pembacaan firman kita, ibadah kita, dan pelayanan kita hanya karena alasan-alasan yang tidak penting. Pikirkanlah perkara yang di atas. Yang kedua itu berbicara, saudaraku, bahwa semua yang kita kerjakan, semua yang kita lakukan harus ada hubungannya dengan kekekalan. Firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 10 ayat 31, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, kita harus lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Saudara bisa saja sekolah dan pintar, tapi saudara juga bisa lakukan itu semua untuk kemuliaan Tuhan dengan saudara berbagi, mengajar orang lain. Saudara bisa sukses dalam sebuah usaha, tapi saudara juga bisa memuliakan Tuhan dengan membantu orang yang berkekurangan, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan di mana saudara digembalakan. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 25 ayat 40, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Apapun yang kita kerjakan dan lakukan harus ada hubungannya dengan Tuhan Yesus, harus ada hubungannya dengan kerajaan surga. Dan yang terakhir, saudara, pikirkanlah perkara yang di atas. Itu juga artinya seumur hidup kita harus berjuang dan bergumul untuk mengarahkan hati dan pikiran kita kepada tujuan kekal kita. Kenapa, saudara? Karena kecenderungan hati kita ini selalu mudah berubah. Amsal 4 ayat 23. Untuk itu, saudaraku, setiap hari kita harus pastikan hati kita, pikiran kita terkoneksi dengan kerajaan surga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tidak sempurna. Ada saatnya kita lemah, bahkan ada saatnya jatuh. Tapi kita harus bangkit lagi oleh pertolongan Roh Kudus dan oleh kuasa firman Tuhan yang akan memampukan kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saudaraku, pikirkanlah perkara yang di atas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.